1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan AURI Nomor 21 Tahun 2011, BURI Nomor 21 Tahun 2012, CURI Nomor 12 Tahun 2011, DURI Nomor 12 Tahun 2012, EURI Nomor 21 Tahun 2010. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan URI Nomor 21 Tahun 2011. 2. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan lembaga jasa keuangan, OJK memiliki wewenang A. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, B. Mengatur dan mengawasi bank terkait aspek kehati-hatian, C. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, D. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, E. Melaksanakan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Berikut merupakan wewenang OJK dalam tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 3. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah A. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, B. Bank Sentral, C. Bank Umum, D. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, E. Pasar Modal. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah Bank Umum. 4. Tuan Karzein menyisihkan sebagian penghasilannya dari berdagang untuk ditabung di bank. Sementara Nyonya Hansa menyimpan sebagian harta kekayaannya dalam bentuk deposito. Berdasarkan pernyataan di atas, peran bank dalam perekonomian adalah A. Menghimpun dana dari masyarakat, B. Meningkatkan kegiatan ekonomi, C. Menciptakan pemerataan pendapatan, D. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, E. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Salah satu peran bank dalam perekonomian adalah menghimpun dana dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Tuan Karzein yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung di bank. 5. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam adalah A. Bank Umum, B. Bank Sentral, C. Bank Indonesia, D. Bank Syariah, E. Bank Tabungan Negara. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam adalah Bank Syariah. 6. Bank Perkreditan Rakyat, BPR, merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Namun demikian, BPR tidak dapat memberikan layanan berikut kepada masyarakat, salah satunya adalah A. Melaksanakan kegiatan usaha valuta asing, B. Menyediakan layanan kredit berdasarkan prinsip bagi hasil, C. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, D. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, E. Menerima simpanan masyarakat yang ditempatkan dalam bentuk deposito.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah. Namun, BPR tidak dapat memberikan layanan melaksanakan kegiatan usaha valuta asing, karena BPR lebih fokus pada pelayanan perbankan dalam skala kecil dan lokal untuk masyarakat di daerah pedesaan atau perkotaan kecil. 7. Terdapat perbedaan prinsip kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah A. Bank konvensional menggunakan bunga, bank syariah menggunakan bonus. B. Bank konvensional berprinsip kehati-hatian, bank syariah berprinsip keadilan. C. Bank konvensional boleh mengambil keuntungan, bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan. D. Bank konvensional diatur BI, bank syariah diatur Dewan Pengawas Syariah, DPS. E. Bank konvensional menggunakan bunga, bank syariah menggunakan bagi hasil. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah dalam prinsip penggunaan sistem bagi hasil. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai prinsip dalam memberikan dan menerima dana, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan prinsip keadilan. 8. Jasa perbankan berupa pemberian pinjaman dari kreditur, pemberi pinjaman, kepada debitur, peminjam, adalah A. Tabungan, B. Deposito, C. Giro, D. Kredit, E. Transfer. Jasa perbankan berupa pemberian pinjaman dari kreditur, pemberi pinjaman, kepada debitur, peminjam, adalah kredit. 9. Asha memiliki usaha kerajinan tapis. Untuk memperluas usaha, Asha mengajukan pinjaman kepada PT BRI Tbk. Berdasarkan penilaian kelayakan pinjaman dari bank, Asha memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Pernyataan ini menunjukkan salah satu syarat kredit yaitu A. Karakter, B. Capacity, C. Capital, D. Collateral, E. Condition of economy. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu syarat kredit, yaitu kapasitas, capacity, Asha untuk mengembalikan pinjaman. Kapasitas ini mencakup kemampuan finansial dan operasional debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merumuskan kebijakan pelaksanaan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 5. Mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Tugas lembaga penjamin simpanan, LPS, adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah lembaga penjamin simpanan, LPS, memiliki tugas merumuskan kebijakan pelaksanaan simpanan, 1. Melaksanakan penjaminan simpanan, 2. Dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, 3. 11. Berikut ini adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank. 1. Bank Sentral Asia, 2. Perasuransian, 3. Bank Rakyat Indonesia, 4. Pasar Modal, 5. PT Pegadaian, yang termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Perasuransian, asuransi, adalah lembaga keuangan bukan bank, begitu juga dengan pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank. PT Pegadaian juga termasuk lembaga keuangan bukan bank karena lebih berfokus pada pelayanan gadai. 12. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang menerbitkan efek dan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek adalah A. OJK, B. Bank, C. LPS, D. Pasar modal, E. Perasuransian. Kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, dan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek termasuk dalam ranah pasar modal. 13. Keluarga Pak Anwar memiliki 2 orang anak. Kedua anaknya telah memasuki usia sekolah. Pak Anwar menginginkan pendidikan kedua anaknya dapat terjamin. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pak Anwar mengikuti program pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga keuangan bukan bank. Setiap bulan Pak Anwar harus membayar premi sesuai kesepakatan dengan lembaga terkait. Pak Anwar mengikuti pembiayaan yang disediakan oleh A. Perusahaan joint venture, B. Perusahaan asuransi, C. Perusahaan penggadaian, D. Koperasi simpan pinjam, E. Perusahaan dana pensiun. Pak Anwar mengikuti program pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, Pak Anwar membayar premi sesuai kesepakatan dengan perusahaan asuransi untuk memastikan pendidikan kedua anaknya terjamin. 14. Bu Indah sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar dan cepat untuk biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Bu Indah mendatangi sebuah lembaga keuangan bukan bank, LKBB, untuk menjaminkan agunan berupa emas. Lembaga yang dimaksud adalah A. Perusahaan asuransi, B. Pasar modal, C. Dana pensiun, D. Perusahaan sewa guna, E. Pengadaian. Lembaga keuangan bukan bank, LKBB, yang biasanya menerima agunan emas untuk mendapatkan pinjaman, adalah perusahaan pengadaian. 15. Badan usaha keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil disebut A. Bank sentral, B. Bank umum, C. Bank syariah, D. Bank konvensional, E. Bank perkreditan. Badan usaha keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil, adalah bank sentral. 16. Di bawah ini adalah tugas-tugas bank. 1. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit. 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 4. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 5. Pengatur dan mengawasi bank. Tugas bank sentral adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 2, dan 5, D2, 3, dan 4, E3, 4, dan 5. Tugas bank sentral yang sesungguhnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk mencetak uang dan mengawasi transaksi keuangan, pengatur dan pengawas bank, untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan baik dan mematuhi peraturan. 17. Memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran merupakan peran bank sentral sebagai A. Regulator, B. Perizinan, C. Pengawasan, D. Operator, E. Fasilitator. Memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran adalah peran bank sentral sebagai perizinan.
18. Benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang disebut A. Kartu kredit, B. Giro, C. Uang, D. Cek, E. Emas. Benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang adalah uang. 19. Berikut ini adalah fungsi uang: 1. Alat tukar, 2. Alat satuan hitung, 3. Alat pembayaran utang, 4. Alat pemindah kekayaan, 5. Alat penimbun kekayaan. Berdasarkan data di atas, fungsi turunan uang adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Fungsi turunan uang adalah fungsi yang timbul karena adanya fungsi utama uang. Berdasarkan data di atas, fungsi turunan uang adalah alat satuan hitung, karena uang digunakan sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan jasa; alat pembayaran utang, karena uang digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang; alat pemindah kekayaan, karena uang dapat digunakan untuk mentransfer kepemilikan atas barang atau jasa; alat penimbun kekayaan, karena uang dapat disimpan dan digunakan untuk investasi atau simpanan. 20. Ketika Anda membeli buku, penjual di toko memberikan Anda bukunya dan Anda memberikan uang ke penjual di toko tersebut, maka uang berfungsi sebagai A. Sebagai alat satuan hitung, B. Sebagai alat pengalih kekayaan, C. Sebagai alat tukar, D. Sebagai pembayaran hutang, E. Sebagai alat penyimpan kekayaan. Dalam transaksi pembelian buku di toko, uang berfungsi sebagai alat tukar, karena Anda menggunakan uang untuk memperoleh barang atau jasa dari penjual. 21. Seorang ibu rumah tangga selalu menyimpan uang di rumah untuk anggaran kesehatan, berdasarkan motifnya, berarti ibu rumah tangga tersebut melakukan motif A. Spekulasi, B. Insidental, C. Berjaga-jaga, D. Transaksi, E. Investasi. Berdasarkan motifnya, tindakan ibu rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merujuk pada keinginan untuk mempertahankan sejumlah uang tunai untuk keperluan mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga, seperti kebutuhan kesehatan. 22. Berikut ini merupakan jenis-jenis uang. Yang merupakan jenis uang giral adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D3, 4, dan 5, E4, 5, dan 6. Jenis uang giral adalah uang yang nilainya direkam dalam suatu sistem tetapi tidak ada wujud fisiknya. Berdasarkan pilihan yang diberikan, yang merupakan jenis uang giral adalah cek, telegraphic transfer, giro. 23. Penggunaan alat pembayaran non-tunai berupa kartu, yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana adalah A. Cek, B. Kartu ATM, C. Kartu kredit, D. Bilet giro, E. Uang elektronik. Penggunaan alat pembayaran non-tunai, berupa kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana, adalah kartu ATM, Automated Teller Machine. 24. Badan usaha yang dibentuk pemerintah dengan tugas utama memenuhi kebutuhan masyarakat, ketika sektor ekonomi belum dikelola pihak swasta adalah
A. BUMN, B. BUMS, C. Firma, D. CV, E. PT. Badan usaha yang dibentuk pemerintah, dengan tugas utama memenuhi kebutuhan masyarakat ketika sektor-sektor ekonomi belum dikelola pihak swasta, adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. 25. Berikut ini merupakan peran BUMN dan BUMT. 1. Membantu meningkatkan pendapatan daerah. 2. Menjadi pelaksana pelayanan publik. 3. Meningkatkan kapasitas produksi daerah. 4. Memperluas lapangan kerja daerah. 5. Melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang termasuk peran BUMT adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Peran BUMT, Badan Usaha Milik Daerah, adalah lebih berfokus pada daerah atau wilayah tertentu, sedangkan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, beroperasi secara nasional. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, peran BUMT yang dapat diidentifikasi adalah membantu meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas produksi daerah, memperluas lapangan kerja daerah. 26. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, adalah A. Perusahaan perseroan, B. Perusahaan terbatas, C. Firma, D. Koperasi, E. CV. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, adalah koperasi. 27. Desa Harapan memiliki badan usaha yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota. Dengan demikian Desa Harapan memiliki koperasi, A. Jasa, B. Serba usaha, C. Produsen, D. Konsumen, E. Simpan pinjam. Berdasarkan deskripsi yang diberikan, koperasi yang dimiliki oleh Desa Harapan yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota, adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggotanya. 28. Secara umum manajemen dapat diartikan, A. Tindakan seseorang pengusaha untuk mengumpulkan faktor-faktor produksi, B. Tindakan seseorang pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi, C. Suatu proses yang terdiri atas tindakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, D. Tindakan pimpinan dalam mengatur bawahan, E. Suatu proses dalam tindakan pengusaha meraih laba. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri atas tindakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 29. Satuan teknis dan tempat yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa disebut A. Pengusaha, B. Perusahaan, C. Badan usaha, D. Industri, E. Pengolahan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Perusahaan adalah kesatuan teknis dalam berproduksi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. 30 berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur manajemen, T6M, adalah A. Manusia, B. Money, uang, C. Metode, D. Manage, pengaturan, E. Market, pasar.
Unsur-unsur manajemen yang dikenal dengan istilah T6M adalah man, manusia, money, uang, metode, machine, mesin, material, bahan baku, market, pasar. Sehingga, unsur yang bukan termasuk dalam T6M adalah manage, pengaturan, karena pengaturan atau manajemen sendiri bukanlah salah satu dari unsur tersebut.